Saat Teduh Antioquia hari ini, penjaga hati dan pikiran. Bacaan hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Fakta yang terjadi adalah ketiga bagian manusia tersebut telah mengalami kerusakan. Kita bersyukur oleh pengorbanan Yesus, ketiganya dipulihkan secara posisi. Namun dalam kenyataannya, manusia tetap mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Penyebab permasalahan tersebut bersumber dari dalam jiwa, yaitu pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Contohnya, banyak orang yang sudah percaya Yesus, namun masih sering berbuat dosa. Anggota tubuhnya masih melakukan kekerasan dan kelaliman. Pikirannya masih memikirkan dan merencanakan kejahatan. Perasaannya masih penuh dengan emosi, kemarahan, sakit hati, dendam, dan pemberontakan. Kehendaknya masih bersifat egois, mau menang sendiri, tidak peduli orang lain, keras hati, dan keras kepala. Semua hal tersebut jelas akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita setiap hari. Mengapa semua ini dapat terjadi? Apakah Allah tidak peduli dan tidak mampu mengubahnya? Semua ini terjadi karena manusia itu sendiri. Allah sudah memulihkan melalui Kristus. Selanjutnya, Allah mau kita hidup sesuai dengan perintahnya. Allah sudah memberikan firman-Nya bagi kita, dan firman Allah itu hidup, dapat menuntun, mengatur, dan mendidik kita supaya hidup kita sesuai dengan jalur dan kehendak-Nya. Bagaimana caranya supaya hidup kita dipimpin oleh firman Allah? Kita harus punya tekad untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Allah setiap hari, dan berserah penuh kepada Roh Kudus. Firman Allah dapat menuntun hidup kita agar dapat menjadi indah seturut rencana Tuhan, karena firman itu hidup, kuat, dan tajam. Ketika firman dikatakan, maka jadilah sesuai yang dikatakan. Ingat, kita telah dilahirkan kembali oleh firman yang hidup dan kekal. Karena itu, jika kita berkata-kata kepada diri kita sesuai dengan perkataan firman, maka jadilah sesuai apa yang kita katakan. Firman dapat menembus bagian-bagian tubuh kita yang paling dalam, yaitu batin kita. Ketika jiwa kita bermasalah, bergejolak, penuh kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan yang berat, maka firman itu sanggup untuk menghibur dan mengatasinya. Sebab itu, mari rendahkan diri kita, bacalah, dengarkan, dan renungkan firman, maka kita akan diterangi olehnya. Firman akan menyingkapkan berbagai pikiran, niat buruk, jahat, dan dosa yang ingin dilakukan. Semua akan diperlihatkan agar kita dapat menyadarinya, dan melalui firman kita ditolong untuk beriman dan taat kembali kepada Allah. Kita bersyukur memiliki firman yang dapat menjaga hati dan pikiran kita, sehingga kita terselamatkan dari segala hawa nafsu dosa. Mari kita renungkan, bagaimana kita menjalani hidup sekarang ini. Apakah firman Tuhan sungguh menjaga hati dan pikiran kita dari hawa nafsu dosa? Atau sebaliknya, kita mengalami kekalahan dan keterpurukan iman tanpa ada pengendalian oleh firman? Ingatlah, hanya firman Tuhan yang dapat memampukan hidup kita berada dalam jalur kehendak Allah. Karena itu, bacalah, dengarkan, dan renungkan firman setiap hari, supaya firman itu memberikan kekuatan dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menjaga hati dan pikiran kami. Tanpa firman-Mu, kami tidak akan sanggup menghadapi kehidupan ini. Karena itu, berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus
memberkati.